Nah, waktu anakku yang pertama lulus SMA, aku kan punya punya kekhawatiran gitu ya. Aduh, aku tuh orang tua baru nih gitu. Orang tua baru yang baru punya anak yang mau dewasa gitu. Gimana ya cara ngajarinnya gitu. Takutnya aku salah-salah lagi gitu ngajarin anaknya gitu. Nah, seperti yang aku omongin sebelumnya, karena buat seorang ibu tuh biasanya anak-anak itu ya baik terus gitu. Jadi aku mulai nih di usia mereka remaja lah ya gitu. Mulai-mulai SMP, SMA, aku tuh pura-pura lemah. Pura-pura nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dulunya bisa banget angkat galon gitu ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki, ngebenerin pintu gitu, ngebenerin macem-macem gitu, masang gas gitu. Nah, akhirnya aku membuat diri aku nggak bisa apa-apa karena aku mau mereka yang bisa ngapa-ngapain, pasang lampu gitu ya. Pokoknya pekerjaan laki-laki lah yang di rumah mereka harus bisa. Itu dulu yang penting. Jadi kuncinya pura-pura lemah dulu. Nah, anak-anak, tapi ya kan ibu udah berumur ya. Kalau udah berumur kan tenaganya juga menurun ya. Jadi sudah harus gantian sama kalian yang mulai besar dan kuat. Akhirnya suamiku bilang, coba deh abang diikutin kompetisi gitu. Kompetisinya masuk ke sebuah organisasi nanti akhirnya gitu. Mungkin dia bisa belajar banyak dari situ. Nah, ternyata kan dari kompetisi itu aku pun juga yang dulunya tidak terlalu ambis anak harus juara, yang penting nilainya ya bisa aja lah gitu, mau bagus itu bonus gitu. Akhirnya selain anakku yang belajar gitu ya, aku juga belajar nih dari sebuah kompetisi gitu. Kompetisi di mana waktu itu mengharuskan anakku pas mau daftarnya gitu ya, pas mau daftarnya tuh pakai baju rapi, pakai sepatu rapi, grooming lah gitu ya, kemeja, kayak orang udah mau kerja gitu, padahal kan baru lulus SMA gitu, terus pakai celana bahan, pakai sepatu pantofel, kan kayaknya kayak anak yang udah mau kerja gitu. Mau tau nggak perasaanku pada saat itu? Pengen nangis. Jadi aku turunin dia di seberang tempat pendaftarannya, terus dia nyebrang sendiri. Nah, untuk melihat anakku nyebrang sendiri aja itu tuh rasanya ini banget ya, apa, sedih banget, pengennya aku yang selalu nemenin, megangin, tapi aku selalu bilang ke diri aku sendiri, jangan kayak gitu harus dibiarin gitu. Yang penting kan udah dikasih tahu kalau lampu merah baru jalan, kalau lampu hijau jangan jalan gitu. Jalannya nyebrangnya juga di zebra cross. Yang penting aku untuk menenangkan diri sendiri tuh ya aku melakukan hal-hal itu. Padahal kan sebenarnya mereka bisa belajar sendiri di jalan gitu. Nah, setelah daftar terus akhirnya masuk finalis dan lain-lain, terus kan ada kayak LDKS kali ya, kayak ospek gitu, kayak zaman dulu sih kayak dimarah-marahin gitu sama senior-seniornya. Sedih juga, nggak terima anakku dimarahin sama orang lain gitu. Nah, dulu aja gitu ya, tiap ke rumah sakit dokter atau suster nyuntik, aku tuh suka pengen marah gitu, saking saking begitunya sayangnya sama anak tuh. Ya kadang-kadang kita tanpa sadar suka membenarkan hal-hal yang tidak benar gitu, yang melebih-lebihkan hal yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan gitu. Tapi aku balik lagi, menghibur diri, menenangkan diri dengan bilang, ini kan mau masuk organisasi gitu ya, dimana kamu harus punya mental yang kuat untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya, dimana akan banyak tekanan, dimana kalau kamu nggak kuat mentalnya, kamu nggak akan kuat juga menghadapi kehidupan yang keras. Karena ibu sama panda itu nggak seumur hidupmu ada gitu, dan usia kita kan ya bukan kita yang bisa nentuin gitu. Jadi kamu udah harus bisa survive sendiri gitu. Jadi aku belajar membiarkan anakku dimarahin orang lain, dimana aku juga harus menahan emosinya untuk gak ngelawan juga gitu. Itu suatu
perhelatan batin yang sangat nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keras, tapi harus dilakuin pada saat itu. Ya aku juga nggak tahu ya, itu salah satu didikan yang tepat atau tidak gitu. Tapi memang dari aku punya anak, aku nggak suka sebenarnya sama yang namanya kekerasan. Tapi aku pesen aja gitu, jangan sampai kekerasannya ke fisik gitu. Kalau cuman marah-marah atau apa-apa ya kamu udah mulai harus belajar menerima gitu. Karena kan bisa jadi nanti atasanmu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya kan? Yang bisa komunikasinya kasar sekali gitu ya, setengah kasar, kejam, yang kita harus bisa nerima atau sanggup menghadapinya gitu. Jadi aku banyak belajar juga, jadi bukan dia aja yang belajar dari sebuah kompetisi itu. Kita melewati karantina dan menyelesaikan kompetisinya gitu ya sampai grand final dan ada hasilnya. Aku bukan lihat dia juara keberapanya atau dia terpilih sebagai apa, tapi aku melihat karakter yang baru yang keluar dari dirinya setelah kompetisi itu. Jadi lebih sopan santun, bicaranya juga lebih baik sama ibunya, terus lebih disiplin, lebih baik datang pagi gitu ya daripada harus terlambat gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang aku belajar gitu, dan memang ternyata perlu menanamkan apa ya, target atau sedikit ambisi gitu ya ke sebuah anak gitu ya pada saat mereka mau beranjak dewasa. Itu pelajaran yang berharga banget sih yang aku nggak akan pernah lupa. Dan ya memang ya, untuk ngajarin anak untuk menjadi dewasa itu kita harus menerjunkan langsung ke dunia yang dewasa, dimana kita kan nggak bisa meng-create itu di dalam rumah atau di bawah didikan kita gitu. Kadang-kadang ya karena anak sendiri, wah nih anaknya lagi lapar, lagi ngantuk, lagi moodnya lagi nggak baik gitu. Biasanya kalaupun lagi belajar sama aku ya udah, jadi proses penyampaian materinya pun suka berhenti di situ gitu.